Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, hari ini kita bertemu lagi dengan pelajaran tahsin Al-Quran di kelas 7. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang lalu mengenai hukum nun mati dan tanwin apabila bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah. Kemarin kita sudah bahas, hukumnya itu kan ada 4 ya, yaitu pertama izhar, kemudian yang kedua idgham, yang ketiga ikhfa, dan yang keempat adalah iklab. Minggu lalu kita sudah bahas materinya, hukumnya 2, yaitu idgham dan izhar. Nah, hari ini kita akan lanjutkan. Hukum nun mati dan tanwin apabila bertemu dengan huruf hijaiyah berikutnya yaitu adalah ikhfa. Mari kita lihat. Ikhfa artinya menyembunyikan atau menyamarkan bunyi nun mati atau tanwin. Jadi, maksud dari arti menyembunyikan atau menyamarkan bunyi nun mati atau tanwin ini maksudnya adalah nun mati dan tanwinnya itu tidak dibaca jelas seperti izhar atau seperti idgham yang dibaca memasukkan kepada huruf berikutnya. Kalau ikhfa dia disamarkan, jadi bunyinya itu seperti huruf n dan g. Nah, begitu ya. Selanjutnya huruf ikhfa itu ada 15, yaitu shod, za, jim, shin, kof, sin, dal, po, zai, fa, ta, bo, dan zo. Ini adalah huruf ikhfa. Ada 15. Nah, bagaimana supaya kita mudah menghafalnya? Jadi huruf ikhfa yang 15 ini dikumpulkan dalam kata-kata sana kam jada syakhsun qad sama dum toyiban zidfitu kondo zolima sana kam jada syakhsun qad sama dum toyiban zidfitu kondo zolima. Kalau misalnya kita sudah terbiasa dengan nada yang tadi, jadi insya Allah kita akan hafal ke huruf ikhfa yang ada 15 ini. Perhatikan dari kalimat ini, mana saja. Bagaimana cara kita menentukan bahwa ini semuanya huruf ikhfa? Jadi dari kalimat ini semuanya bukan huruf ikhfa. Huruf ikhfanya itu hanya ada di awal-awal kalimatnya saja. Coba diperhatikan. Nih, ada di sini za, a, ka, jim, shin, kof, sin, ya kan? Kemudian dal, to, zai, fa, ta, bo, sama zo. Nah, jadi biar mudah menghafalnya, kita nyanyikan dengan syairan yang tadi Ibu bacakan ya. Sana kam jada syakhsun qad sama dum toyiban zidfitu kondo zolima. Sana kam jada syakhsun qad sama dum toyiban zidfitu kondo zolima. Nah, itu ya. Ini adalah huruf ikhfa yang ada 15. Ini yang paling banyak di antara hukum lainnya. Jadi di huruf ikhfa ini tidak mungkin ada huruf idgham, tidak mungkin ada huruf izhar. Jadi ini hanya punya ikhfa aja. Oke, sekarang kita lihat selanjutnya. Contohnya dalam kalimat berikut ini. Kita lihat. Nah, kita tampilkan dulu semua ya, biar enak nanti dilihatnya. Oke, kita lihat satu-satu. Contohnya an sholatihim.
Nah, ini tidak boleh dibaca an sholatihim karena ini bukan huruf izhar, tapi huruf ikhfa, maka dibacanya harus seperti ang sholatihim. Jadi samar kan? Nah, kenapa disebut samar? Jadi tidak terdengar nun matinya. Jadi samar-samar. Sholatihim. Itu yang dimaksud tadi samar ya. Kemudian yang zai, kita lihat contohnya. Ma'dzalladzi. Ya kan? Kemudian yang kaf, mil kitabin. Yang jim, ja'a. Kemudian yang shin, mil syajarin. Yang qaf, kutubun qayyimah. Yang sin, mil sayyi'atin. Kemudian yang dal, indallah. Itu semuanya dibacanya ikhfa. Kenapa dibaca ikhfa? Perhatikan huruf-huruf yang Ibu tandai dengan warna merah. Kenapa disebut ikhfa? Karena misalnya yang ini yang dal ya. Karena ada nun mati. Nun mati itu adalah nun bersukun bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yaitu dal. Maka hukumnya adalah ikhfa. Yang ini yang sin min sayyiatin. Kenapa nggak dibaca min sayyiatin? Karena dia bukan izhar. Kenapa? Karena ada nun mati bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yaitu sin. Begitu ya. Selanjutnya, contoh berikutnya. Huruf O. Qaumang togin. Kalau tadi kebanyakan nun mati, kalau sekarang tanwin. Lihat, ada tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yaitu to. Maka dia hukumnya adalah ikhfa. Dibacanya harus samar. Qaumang togin. Selanjutnya yang zai, toyibang zidfi. Bangzi. Nah, ini harus dibaca ikhfa karena ada tanwin. Lihat tanwinnya itu ada 3. Fathah tain, kasroh tain, domah tain. Jadi mau ini fathah tain, domah tain, atau kasroh tain, kalau ketemunya huruf ikhfa, maka dibacanya harus eng. Hukumnya adalah ikhfa. Selanjutnya, qaumang fasikin. Kemudian yang ta, min turob. Nah, kemudian yang do terakhir kuat dha'fa. Ya, ini yang terakhir nih, huruf ke-15. Contohnya adalah zillang zolila. Nah, ini semua contoh dari kalimat ikhfa. Kalau kalian perhatikan, semuanya dibaca eng, seperti berdengung ya. Jadi, kalau ditanya, kenapa ini disebut ikhfa? Karena ada nun mati bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yaitu ta. Kenapa ini disebut ikhfa? Karena ada tanwin yaitu kasroh tain ini bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yaitu bo. Mudah ya. Insya Allah. Baik, selanjutnya kita akan ke hukum yang terakhir yaitu iklab. Nah, iklab artinya mengganti, yaitu apabila ada nun mati atau tanwin, bunyinya berubah menjadi M. Jadi tergantikan nun matinya itu bunyinya yang terganti ya. Kita lihat langsung, hurufnya cuma ada satu. Tuh, hurufnya hanya ada satu yaitu ba. Jadi sisa dari huruf yang ada di ikhfa, idgham, izhar. Sisanya adalah ba. Jadi iklab ini yang paling mudah dihafal karena hurufnya hanya ada satu yaitu ba. Kita lihat contohnya di sini. Contohnya sami'un basirun.
Mim ba'di fi sumbulatin yang bagi. Kalau kalian perhatikan dan kalian dengarkan yang tadi Ibu bacakan, itu semuanya huruf nun mati dan tanwin itu bunyinya berubah menjadi m atau mim kalau di huruf Arabnya ya. Sami'un bukan sami'un basirun ya. Bukan sami'un tapi sami'un Biasanya kalau kamu lihat di Al-Qur'an, biasanya ditandai dengan huruf mim kecil di sebelah sini nih. Set gitu. Ada mim kecilnya. Jadi dia hurufnya itu jadi bunyinya itu jadi tergantikan. Tidak dibaca izhar atau tidak dibaca jelas, tapi jadi m. Sami'un basirun. Mimba, bukan minba, tapi mimba. Kemudian sumbu, bukan sunbu, tapi sumbu. Terakhir yamba. Gitu ya anak-anak, mudah. Insya Allah mudah. Selanjutnya kita lihat, kita akan belajar menganalisis ayat, yaitu surat Quraisy. Ini juz 30 ya, jadi mudah kamu lihat. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Li kosor. I mad tabi'i, la mad tabi'i, fi kosor. Ku kosor, roi. Belum diajarin. Roish, ini nanti ya diajarkan di kelas 8. Ini kalau ini kan ayat nih, ayat 1 kan berhenti li'ila fi Quraish. Kalau misalnya kalian mau dilanjutkan ke ayat 2, li'ila fi Quraishin Nah, ini ada hukumnya. Karena ini tanwin bertemu dengan hamzah, maka hukumnya adalah apa? Izhar. Karena ada tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar yaitu alif ya. Shin i. I mad tabi'i. La mad tabi'i. Fi kosor himri belum diajarin. La kosor shi alif lam syamsiyah. I belum diajarin. Wasso alif lam syamsiyah. Soif belum diajarin. Fal ya bu kosor du mad tabi'i robba tasdid ha mad tabi'i zalba. Ini bukan mad tabi'i ya anak-anak, karena dia tidak dibaca panjang. Kenapa? Karena ada alif lam bersukun, jadi langsung ke alif lamnya zalba. Maka hukumnya adalah alif lam komariah. Bait belum diajarin. Allah tasdid zi mad tabi'i alpo belum diajarin. A kosor ma kosor hummi belum diajarin. Minju. Nah, Ibu bacanya jelas ya. Minju adalah ikhfa. Dibacanya tidak boleh jelas, tidak boleh minju karena ikhfa itu dibacanya harus samar, yaitu minju. Kenapa Bu dia dibacanya samar, tidak minju? Karena dia bukan izhar, tapi ikhfa. Alasannya adalah karena ada nun mati bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yaitu ya. Oke, gitu ya. Selanjutnya ju mad tabi'i inwa. Nah, inwa ini inwa. Hukumnya adalah idgham biguna. Kenapa Bu? Karena ada tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham biguna yaitu waw. Dibacanya tidak boleh izhar, tidak boleh jelas, tapi dibacanya harus masuk. Inwa, bukan inwa, tapi inwa. Oke. Selanjutnya a. Belum diajarin. Ma kosor, na kosor, hummi. Belum diajarin. Minho. Nah, minho apakah betul dibacanya minho? Betul.
Betul, karena ada nun mat bertemu dengan salah satu huruf izhar yaitu kho, maka dibacanya harus jelas min kho. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Mudah ya? Insya Allah. Oke, baik. Untuk materi hukum nun mati dan tanwin hari ini sudah selesai. Jadi sambungan materi dari yang kemarin sampai hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemampuan untuk membaca Al-Quran menjadi lebih baik lagi, diberikan pahala oleh Allah, karena niat kita adalah belajar Al-Quran, ingin supaya bacaan Al-Quran kita menjadi lebih baik. Oke, baik anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.